Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa bermuwajahah dan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ada waktu di mana kita saat itu tidak menghiraukan siapa saja di samping kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita. Pada hari itu semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak hanya manusia, akan tetapi semua para nabi sibuk dengan dirinya sendiri. Pada hari itu semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Sudah lupa kita dikuburkan dengan pasangan kita satu liang lahat pun kita tidak peduli. Mengapa demikian? Dia takut akan dirinya sendiri. Dan saking dia mementingkan dirinya sendiri pada hari itu, ia tidak akan peduli dengan kita lagi. Dan bahkan seandainya pasangan kita diseret oleh malaikat, dia pun tidak akan peduli. Yang terpenting bagi dia adalah keselamatan dirinya sendiri. Di saat semua orang mementingkan dirinya sendiri, ada satu manusia yang sangat sibuk mondar-mandir ke sana kemari, luar biasa sibuknya. Bagaimana sibuknya Rasulullah SAW? Pada saat di padang mahsyar, baginda Nabi sibuk mencari umatnya dan umatnya, yaitu kita. Ketika baginda Nabi bertemu dengan umatnya, beliau berkata, "Sini umatku, sini umatku, datanglah bersamaku, berkumpullah bersamaku." Setelah baginda menemukan umatnya, beliau sujud lama di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, bangkitlah dari sujudmu dan mintalah, niscaya akan kuberi." Lalu baginda berkata, "Saya tidak akan bangkit dari sujudku sebelum apa yang kau janjikan kepadaku." Lalu Allah berkata, "Bangkit dari sujudmu, maka akan kukabulkan permintaanmu." Baginda berkata, "Aku ingin memberi minum untuk umatku yang kehausan." Kasihan mereka ya Allah, di bawah terik matahari yang sangat panas. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berilah minum umatmu." "Wahai umatku, 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 segeralah kemari, ini telaga Al-Kautsar," ujar baginda Nabi Muhammad SAW kepada semua umatnya ketika itu. Ketika baginda memberikan minum umatnya, maka mereka tidak akan mengalami kehausan lagi selama-lamanya. Di saat pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita meninggalkan kita, baginda Nabi dengan setianya mendampingi kita. Teman-teman semuanya, kalau kita renungkan, baginda Nabi sudah mendapatkan surga dari Allah, surganya Firdaus. Gak usah capek-capek mikirin kita. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW lebih peduli, lebih cinta, lebih mengutamakan kita sebagai umatnya daripada baginda dan keluarganya sendiri. Setelah itu baginda Nabi kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama sambil menangis seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi." Lalu Allah berkata, "Bangun Muhammad, akan kuberi apa yang kau minta." Baginda berkata, "Selamatkan umatku dari sirat ya Rabb." Lalu Allah berkata, "Maka tangguhkanlah mereka di ujung sirat." Kemudian Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, "Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka dari umat Nabi yang amal ibadahnya banyak dengan lancar melewati sirat, ada yang jatuh dalam neraka ketika umat baginda banyak yang
di dalam neraka, lalu baginda sujud di hadapan Allah sambil menangis. Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkitlah dan apa yang kau inginkan?" Baginda Nabi berkata, "Selamatkan umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma." Akhirnya kata Allah, "Selamatkanlah mereka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma yang ada di dalam neraka." Maka baginda langsung menuju neraka dengan didampingi para malaikat untuk menyelamatkan umatnya yang ada di dalam neraka. Umat baginda ketika itu kondisi wajahnya rusak, badannya rusak dikarenakan siksaan api neraka yang mengerikan. Kemudian baginda Nabi memeluk dengan eratnya pada umatnya dengan penuh kasih sayang dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Kemudian baginda naik ke atas arsinya Allah dan sujud sambil menangis dan meminta Allah untuk menyelamatkan umatnya di neraka yang ada. Iman sekecil biji jagung, dan Allah mengabulkan permintaan baginda. Dengan bantuan para malaikat, umat baginda diselamatkan dari neraka. Kemudian untuk kesekian kalinya, baginda naik ke arsy menghadap Allah dan bersujud dengan sangat lama dan sambil menangis seraya meminta untuk menyelamatkan umatnya dari neraka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji sawi, dan Allah mengabulkannya. Kemudian untuk kesekian kalinya, baginda naik ke arsy menghadap Allah dan bersujud dengan sangat lama dan sambil menangis seraya meminta. Dan Allah pun mengabulkan permintaan baginda dan segera lagi ke neraka sambil menyelamatkan umatnya. Kemudian untuk kesekian kalinya, baginda naik ke arsy menghadap Allah dan bersujud dengan sangat lama dan sambil menangis seraya meminta. Itulah pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kita sebagai umatnya. Begitu luar biasanya beliau dalam memberikan kasih sayangnya. Teman-teman sekalian, semoga dengan kisah ini membuat kita lebih mencintai baginda dengan selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau.